Kita akan berbicara tentang putri Nabi Muhammad SAW, putri bungsu Rasulullah, dan ini menurut pendapat yang paling kuat ya. Karena ada sebagian mengatakan bahwa Sayyidah Fatimah itu bukan putri bungsu, bahkan ada mengatakan putri sulung. Tapi kalau pendapat yang kuat adalah beliau adalah putri bungsunya Rasulullah SAW. Dikarenakan kalau kita melihat dari secara urutan, Sayyidah Zainab menikah yang pertama kali, lalu dilanjut dengan Sayyidah Ruqayyah, lalu dilanjut dengan Sayyidah Ummi Kulsum, dan yang terakhir adalah Sayyidah Fatimah Zahra. Dan ini menunjukkan, dan biasanya memang bukan menjadi suatu keharusan untuk kakak menikah terlebih dahulu, tapi biasanya kan secara umum ini bisa menjadi ada bukan tradisi atau adat, mungkin karena memang runtut masalah usia atau apa gitu, menyesuaikan dengan usianya. Dan seperti pernah kita juga ceritakan bahwa Sayyidah Fatimah ini terlahir pada hari Jumat tanggal 20 Jumadil Ukhra ya. Akhir ya Mi? Ya, Jumadil Akhir ini, dan ya bulan ini. 20 Jumadil Ukhra ini menurut pendapat ya yang dianggap atau diambil oleh ulama-ulama kita. Dan itu terjadinya 5 tahun sebelum bi'tsah, sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi seorang rasul. Makanya pada usia beliau 5 tahun, beliau tuh melihat bahwa subhanallah ayahnya mendapatkan tanggung jawab yang luar biasa, yaitu dengan mendapatkan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang beliau ini adalah seorang putri yang luar biasa karena dididik oleh orang tua yang sangat hebat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ibundanya yang luar biasa, yang pengabdiannya sangat hebat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Dan subhanallah dalam kondisi dan ini lahirnya Sayyidah Fatimah ini tidak berbeda jauh dengan kejadian di saat Nabi Muhammad itu menjadi hakim atas perselisihan yang terjadi di kalangan orang-orang Quraisy tentang peletakan Hajar Aswad, Muti. Jadi terlahirnya Sayyidah Fatimah itu tidak terlalu beda jauh dengan pada waktu itu ya. Jadi pernah terjadi suatu kejadian yang luar biasa yang itu sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa Nabi Muhammad akan menjadi orang yang besar, akan menjadi nabi. Pada waktu terjadi pemugaran Ka'bah dikarenakan terjadi banjir. Akhirnya setelah Ka'bah selesai ada apa yang harus diletakkan adalah Hajar Aswad, dan semua kabilah ingin agar mereka semualah yang paling berhak untuk bisa meletakkan Hajar Aswad di tempatnya kembali, sehingga sampai hampir terjadi peperangan di antara mereka, peperangan saudara, hanya karena merasa semuanya paling berhak untuk bisa meletakkan Hajar Aswad tersebut. Akhirnya di saat itu ada yang memberikan usul, bagaimana jika kita nanti menentukan hakim atau yang akan menjadi penyelesai bagi permasalahan ini, dan kita ambil orang yang akan pertama kali masuk ke pintu Ka'bah itu menuju Ka'bah. Dan akhirnya subhanallah yang keluar adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semua orang pun merasa puas karena memang Nabi Muhammad sangat-sangat luar biasa, dan mereka sendiri pun sangat tahu dengan karakter dan akhlak watak perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya mengakui bahwa memang yang paling berhak untuk menjadi hakim itu adalah, memang paling pantas adalah Rasulullah. Dan subhanallah, hanya Rasulullah pun membuat satu keputusan yang adil dengan membentangkan rida beliau itu, sorban beliau itu, lalu beliau mengambil Hajar Aswad itu dengan tangan beliau, diletakkan di atas ridanya, lalu menyuruh setiap ketua atau yang berada dari kabilah-kabilah tersebut memegang ujung-ujung ridanya itu, lalu dibawa bersama-sama, dan akhirnya Rasulullah lah yang meletakkan Hajar Aswad tersebut ke tempatnya kembali. Nah, ini menunjukkan subhanallah bahwa Rasulullah akan menjadi seorang yang besar, dan ini tidak disadari oleh orang-orang kafir Quraisy saat itu, bahwa itu adalah sebagai tanda-tanda semakin dekatnya risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu Sayyidah Khadijah dengan kelahiran Sayyidah Fatimah Az-Zahra merasa sangat-sangat bahagia, dikarenakan di antara putri-putrinya yang lain, dan memang beliau dikaruniai putra itu kan umurnya tidak panjang ya, sehingga ketika beliau itu melahirkan putri yang keempat ini, beliau tidak merasa sedih, beliau tidak merasa terpukul, kok perempuan lagi gitu ya, tidak, beliau mensyukuri nikmat itu, dan apalagi melihat bahwa wajah Sayyidah Fatimah itu sangat mirip dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi benar-benar paling menyerupai Rasulullah itu adalah Siti Fatimah Az-Zahra, sehingga ini menjadikan satu hal yang sangat membahagiakan bagi beliau.
Dan bahkan ini pun diakui oleh para ummahatul mukminin, Sayyidah Ummu Salamah dan juga Sayyidah Aisyah mengatakan sungguh yang paling mirip dengan Nabi Muhammad itu adalah, paling miripnya orang dengan Rasulullah itu adalah Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Sayyidah Aisyah pun mengatakan, aku tidak pernah melihat seorang yang sangat mirip dengan Nabi Muhammad melainkan Fatimah. Lihat, semua mengakui bukan hanya dari wajah, akan tapi dari cara berjalan, cara pokoknya benar-benar mencirikan mencirikan Nabi Muhammad, gerak lakunya benar-benar mencirikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, Sayyidah Fatimah yang dididik dalam pendidikan nubuah dalam pendidikannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau itu pun memang merasakan cobaan berat itu bukan hanya di saat setelah beliau dewasa, bahkan dari mulai beliau masih kecil beliau itu sudah melihat begitu berat cobaan yang harus diterima oleh orang tuanya, dan juga itu pun berdampak kepada diri beliau. Karena begitu Rasulullah menjadi seorang nabi, diangkat menjadi risalah, dan Rasulullah mulai menyuarakan atau berdakwah secara terang-terangan, mulailah begitu banyak orang-orang yang memusuhi atau berbuat zalim, berbuat jahat, berbuat aniaya, dan ingin membunuh atau ingin menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga adalah orang yang menyaksikan bagaimana ketika itu Rasulullah ketika sujud di Ka'bah melihat bahwa Rasulullah itu oleh seorang laki-laki bernama Uqbah ibn Abi Mu'ayth, itu Rasulullah diletakkan kotoran di atas kepalanya di saat Rasulullah sedang bersujud, sehingga Rasulullah meneruskan sujudnya sampai Sayyidah Fatimah itu yang membersihkan kotoran tersebut sehingga Rasulullah bisa bangun dari sujudnya. Dan beliau membersihkan itu sambil menangis. Beliau merasa tidak kuat melihat abahnya diperlakukan seperti itu. Dan bertambah lagi rasa sakit atau ujian yang dirasakan, yang dirasa oleh beliau itu adalah di saat puncaknya itu adalah ketika terjadinya pemboikotan kepada Bani Hashim itu dan itu yang dirasakan oleh Rasulullah itu sebagai bentuk penganiayaan orang Quraisy ini agar Abu Thalib paman dan Nabi Muhammad SAW mau menyerahkan Rasulullah, atau akhirnya mungkin dengan adanya pemboikotan tersebut akhirnya mereka akan menyerahkan Rasulullah sehingga kepada orang-orang Quraisy gitu, jadi tidak menjadi pembela atau pelindung bagi Rasulullah. Itu yang diharapkan orang Quraisy, dan ternyata itu tidak berhasil. Dan itu memang masa-masa yang sangat berat, sehingga memang saat itu semua perdagangan atau makanan dan apapun itu memang ditahan oleh mereka, ditahan, sehingga mereka sama sekali tidak bisa melakukan jual beli, mereka tidak bisa membeli makanan, mereka tidak bisa menjual makanan. Jadi benar-benar suatu penganiayaan yang luar biasa, sampai derajat akhirnya mereka pun sampai harus makan kulit-kulit pepohonan itu atau apapun yang masih bisa dimakan. Dan bahkan jika mereka memang mungkin makan layak, itu pun karena ada yang menolong secara diam-diam masukkan makanan secara sembunyi-sembunyi. Dan hal ini berlangsung selama 3 tahun, bayangkan, bukan waktu yang sebentar. 3 tahun setengah itu diperkirakan, kurang lebih 3 tahun setengah mereka semua merasakan seperti ini, dan sampai itu pun membawa berdampak kepada fisik Sayyidah Fatimah, sehingga memang fisiknya beliau tuh menjadi lemah begitu dikarenakan pemboikotan yang terjadi pada waktu itu. Dan itu juga berdampak kepada kesehatan Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang memang sudah mungkin faktor usia dan juga karena kelahiran sehingga memang tidak lama setelah pemboikotan tersebut Sayyidah Khadijah pun wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah pukulan yang luar biasa bagi Rasulullah dan juga bagi putri-putrinya, sehingga Sayyidah Fatimah ketika melihat ibundanya yang selama ini menjadi orang yang sangat mendukung perjuangan ayahandanya, yang selalu membela dengan harta, jiwa, raga, Sayyidah Fatimah dengan kepergian ibunya itu menjadikan ini sebagai tanggung jawab lebih bagi beliau, sehingga beliau pun memberikan perhatian yang tidak sedikit sebagai usaha beliau untuk menggantikan posisi ibundanya, memberikan perhatian kepada Rasulullah dengan segala yang beliau mampu, sehingga sampai Allah pun beliau mendapat julukan Ummu Abiha itu dikarenakan apa yang beliau lakukan sebagai pengabdian beliau untuk menggantikan khidmah ibundanya itu kepada ayahandanya ini, padahal posisi beliau adalah sebagai seorang anak. Dan inilah yang menjadikan derajat beliau sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seorang anak melihat ayahandanya seperti itu,
sehingga beliau sama sekali tidak berpikir untuk menikah pada saat itu, dan memang ya kondisi memang tidak memungkinkan, dikarenakan memang sangat-sangat berat sekali, sangat-sangat berat sekali, dan beliau akhirnya memang berusaha memfokuskan waktunya, dirinya, dan semua yang beliau miliki ini adalah untuk menjaga, merawat, memberikan kasih sayang dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya Rasulullah pun memutuskan untuk hijrah, dan Sayyidah Fatimah ditinggal untuk sementara sampai nanti Rasulullah mengutus orang utusan untuk menyusul beliau. Dan setelah berapa lama, setelah Rasulullah sudah mulai mendapatkan tempat di Madinah, Rasulullah pun mengirim utusan untuk menjemput putri-putri beliau, yaitu Sayyidah Fatimah dan Sayyidah Ummi Kulsum radhiyallahu anhuma. Dan hijrahnya beliau berdua ini bukan hijrah yang mudah, karena ternyata yang namanya orang kafir Quraisy itu tidak puas untuk menyakiti Rasulullah dengan berbagai cara, sehingga siapapun yang dekat dengan Nabi Muhammad pun akan mereka sakiti, termasuk Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sehingga di dalam cerita dikatakan bahwa ketika itu Sayyidah Fatimah itu ya diganggu ya, sehingga sampai Sayyidah Fatimah itu terlempar dari ontanya. Sayyidah Fatimah dan Sayyidah Ummi Kulsum itu terlempar dari ontanya, sehingga kan tinggi onta itu, makanya sangat luar biasa sekali, sampai beliau tuh meneruskan perjalanan dari waktu terjadinya pelemparan tersebut itu menuju ke Madinah itu dengan berjalan kaki. Masya Allah. Dan hal ini benar-benar menyakiti Nabi Muhammad SAW. Beliau sangat marah sekali kepada apa yang terjadi pada putrinya. Dan ini juga pun terjadi pada Sayyidah Zainab, pernah kita ceritakan di pertemuan yang lalu, sampai bagaimana beliau pun keguguran. Dan ini memang benar-benar perjuangan yang luar biasa dari orang-orang Muslim saat itu. Makanya bersyukurlah, wahai kaum muslimin ya, bahwa dengan saat ini kondisi kita tidak menjadikan kita harus berjuang membela agama kita dengan cara yang seperti itu. Akan tapi ternyata kemudahan yang Allah berikan tidak menjadikan kita semakin berusaha menjaga agama kita. Betul, Mami. Makanya memang ya subhanallah ya, harus rasa syukur kita ini kita tunjukkan dengan kita benar-benar menjaga, mempelajari syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Dan harus kita ingat bahwa perjuangan Rasulullah itu tidak mudah, penuh dengan sakit ya, tetesan air mata, darah, dan semuanya diperjuangkan oleh Rasulullah untuk agar umat manusia ini bisa berasyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Makanya kewajiban kita adalah menjaga ini semua, bagaimana agar kita ini benar-benar bisa mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah, menjalankan syariat Rasulullah dengan sebaik-baiknya. Jangan menjadikan Islam itu hanya sekedar label yang menempel pada diri kita, tapi sama sekali tidak ada tanda ya, status yang hanya sekedar tempel pada status identitas kita, padahal ternyata tingkah laku kita jauh dari itu semua. Baik, kita kembali kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dan akhirnya setelah beliau sampai di Madinah, tidak lama setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasulullah menikah dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu an. Sebelum hijrah ke Madinah, Rasulullah menikah dengan Sayyidah Saudah ya, yang memang beliau menjadi sempat merawat putri-putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi pun tidak menjadikan Sayyidah Fatimah berkurang semangatnya untuk merawat dan memberikan perhatian kepada ayahandanya. Dan ketika Rasulullah menikah dengan Sayyidah Aisyah di Madinah, mulailah para sahabat-sahabat, pembesar sahabat ini ingin melamar Sayyidah Fatimah Az-Zahra untuk menjadi istri mereka. Karena siapa yang tidak ingin untuk sambung dengan Rasulullah. Dan keinginan mereka ini bukan berlandaskan hawa nafsu semata, akan tapi karena memang ingin sambung, ingin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu termasuk diantaranya adalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, sahabat Abdurrahman ibn Auf ya. Akan tapi Nabi Muhammad itu menolak dengan cara yang sangat halus. Akhirnya mulailah orang-orang Ansor itu memberikan semangat kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, karena memang beliau masih belum menikah, dan juga beliau orang yang punya kekerabatan yang dekat dengan Nabi Muhammad. Beliau juga adalah orang yang Islam pertama kali, bahkan beliau adalah orang yang tidak pernah menyembah berhala ya, karena memang beliau masuk Islam itu dari mulai beliau masih kecil, dan dididik juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian mengatakan termasuk beliau ini dididik bersama dengan Sayyidah Fatimah, karena memang selisih umur keduanya tidak jauh, sepupu sama anak sih, sepupu. Jadi kalau dikatakan Sayyidina Ali itu terlahir sebelum terjadinya pemugaran Ka'bah, sedangkan Sayyidah Fatimah itu setelah pemugaran Ka'bah. Dan akhirnya
Sayyidina Ali ketika diberikan semangat oleh para sahabat untuk meminang Sayyidah Fatimah Az-Zahra, beliau merasa minder, merasa nggak punya apa-apa. Umar sama Abu Bakar aja iya, melihat yang besar-besar saja ini, maksudnya ya orang-orang yang luar biasa, yang nggak bisa dipandang remeh ibaratnya. Ini kok ditolak oleh Nabi Muhammad lah, apalagi saya. Beliau merasa, apalagi memang kondisi ekonomi beliau pun memang sangat lemah sekali, karena memang beliau tidak punya apa-apa, ibaratnya Monica nggak punya modal. Masya Allah. Beliau sama sekali tidak punya modal apa-apa, sehingga beliau merasa takut. Akan tapi semua orang memberikan semangat, bahkan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar pun termasuk yang memberikan semangat. Lihat, ini ikatan di antara para sahabat itu luar biasa. Di saat mereka ditolak, tidak langsung dendam, jangan sampai saya nggak dapat, yang lain jangan dapat, kan begitu, tidak. Akan tapi pun tahu bahwa ini harus ada orang yang paling tepat, ini yang ditunggu oleh Nabi Muhammad. Mereka merasa mereka tidak suudzon kepada Rasulullah, tapi memang mereka berprasangka baik bahwa ini ada yang ditunggu, ada yang lebih tepat untuk Sayyidah Fatimah. Sehingga akhirnya Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar pun termasuk orang yang memberikan semangat kepada Sayyidina Ali, ya, untuk maju melamar Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Lihat, persahabatan yang indah di antara sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Hanya memang sebagian musuh-musuh Allah ingin merusak itu semua dengan membuat berita bahwa terjadi permusuhan apa di antara para sahabat. Ini tidak ada, karena mereka adalah hasil pendidikannya Rasulullah SAW, yang memang dari awal mengajarkan tentang cinta, mengikat semuanya dalam cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga akhirnya Sayyidina Ali pun suatu hari memberanikan diri untuk maju kepada Rasulullah SAW. Saat itu Rasulullah sedang di masjid, dan Sayyidina Ali pun ragu-ragu maju mundur untuk mendekat kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga akhirnya Rasulullah yang menyapa pertama kali. Ada apa, Ali? Grogi. Emang ya, subhanallah, ini meminta calon istri kan ibaratnya, ya, subhanallah. Akhirnya beliau tidak menyebutkan secara terang-terangan, hanya beliau itu menyebut tentang Sayyidah Fatimah Az-Zahra gitu. Aku ingin berbicara tentang Fatimah. Dan begitu mendengar ucapan Sayyidina Ali, Rasulullah lalu mengatakan ahlan wa marhaban. Subhanallah. Dan ini sebagai satu tanda isyarat bahwa Rasulullah itu sudah menerima, terbuka, sangat senang sekali dengan apa yang dilakukan atau mungkin keberanian Sayyidina Ali untuk meminta putrinya itu. Dan rupanya memang Sayyidina Ali lah yang ditunggu-tunggu oleh Rasulullah SAW untuk menjadi pasangan bagi putrinya yang tercinta. Memang ada yang mengatakan bahwa terpilihnya Sayyidina Ali juga karena memang seperti pemberian nama Sayyidah Fatimah sendiri itu kan wahyu dari Allah SWT, karena artinya sendiri adalah bahwa Sayyidah Fatimah itu adalah akan terjaga dari api neraka. Jadi tetap masuk ilham yang termasuk wahyu yang diberikan oleh Allah dalam memberikan nama kepada Sayyidah Fatimah juga, itu artinya ada berita dari Allah SWT. Dan sebagian pendapat mengatakan bahwa terpilihnya Sayyidina Ali pun dikarenakan ya itulah Allah yang memberikan petunjuk, ya, Allah yang memilihkan gitu ya untuk pasangan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sehingga memang bukannya Sayyidina Umar, Abu Bakar tidak hebat, akan tapi hebat-hebat pun kadang belum tentu bisa ketemu kan, Muti ya. Jadi terkadang kita itu kan kalau ingin mencari pasangan itu bukan orang yang paling hebat, bukan orang yang paling baik, tapi orang yang paling baik untuk diri kita kan gitu. Terkadang ada orang baik di antara ini paling baik, tapi belum tentu dia paling baik untuk kita kan gitu. Allah tahu yang paling baik untuk kita itu siapa. Makanya kan Nabi Muhammad adalah seorang nabi gitu ya. Beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang kalau mau kita lihat memang sangat layak Sayyidina Ali itu untuk dijodohkan dengan Sayyidah Fatimah, dikarenakan memang pengabdian beliau kepada Rasulullah yang luar biasa. Dari kecil beliau juga adalah hasil didikan Nabi Muhammad, dan beliau juga dan Sayyidah Fatimah termasuk ya anak yang sama-sama dua-duanya tidak pernah menyembah berhala kan gitu ya. Memang benar-benar dididik oleh Rasulullah itu adalah dengan pendidikan yang luar biasa. Dan juga kita lihat bagaimana pengorbanan Sayyidina Ali itu kan, bahkan ketika Rasulullah akan hijrah, Rasulullah menyuruh Sayyidina Ali untuk tidur di kasurnya, dan ini sendiri adalah pengorbanan, karena bisa saja saat itu Sayyidina Ali dibunuh gitu kan. Akan tapi beliau tidak merasa takut, karena ini adalah perintah dari Nabi Muhammad SAW, yang waktu itu memang Sayyidina Ali ditugaskan untuk tidur di tempat tidur Rasulullah dan untuk hijrahnya menyusul agar menyelesaikan titipan-titipan yang diberikan oleh orang-orang Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Dan memang kalau dilihat tuh ya agak lucu juga ya, bagaimana orang Quraisy itu mereka benci kepada Rasulullah, akan tapi masalah titipan pun ternyata masih paling percaya kepada Rasulullah. Nah ini kan sebenarnya hati itu nggak bisa dibohongin, namanya kebaikan itu tidak bisa terus, cuma kadang hawa nafsu, kesombongan itu menjadikan penghalang sampainya kebenaran itu ya. Baik.
Kita lanjut lagi kepada kisah Sayyidah. Sayyidina Ali dan Ini Sayyidah gimana Fatimah. Jadi lamarannya? ya pada waktu itu ketika Rasulullah sudah memberikan isyarat ahlan wa marhaban begitu, Sayyidina Ali muncul harapan atau semakin muncul keberanian yang besar bahwa itu adalah tanda yang isyarat yang menunjukkan bahwa Rasulullah menerima beliau untuk meminang Sayyidah Fatimah putrinya. Dan ketika itu Rasulullah menanyakan kepada Sayyidina Ali, apa yang kamu punya untuk mahar? Lalu Sayyidina Ali pun menjawab dengan polosnya, nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Kan memang beliau sama sekali nggak punya apa-apa saat itu. Subhanallah ya. Gitu ya. Dan memang ya tawakal dan yang harus ditiru. Artinya ya sudah pokoknya menikah dulu. Insya Allah Allah akan berikan kemudahan kan begitu. Amin amin insya Allah. Dan memang Sayyidina Ali ketika itu mengatakan tidak punya apa-apa. Lalu Rasulullah menyebutkan sesuatu yang pernah diberikan oleh Rasulullah pada waktu perang Badar. Rasulullah pernah memberikan baju perang. Baju perangnya itu ya, baju besi itu kepada Sayyidina Ali. Lalu karena aku pernah memberikan baju perang itu kepadamu, mana ada ya Rasulullah. Kalau gitu dijual lah dan itu jadikan sebagai maharnya. Lalu dijual. Andaikan semua calon mertua seperti itu. Ya nggak akan banyak tuntutan yang mungkin akan indah karena yang dilihat adalah kualitasnya, kualitas calon mantunya ini loh, bukan yang dibawanya apa, tapi memang gajinya berapa. Jadi tidak tertipu dengan hal-hal seperti itu. Dan memang ya subhanallah, dan memang Sayyidina Ali walaupun beliau adalah seorang laki-laki yang fakir, tidak semuanya mengakui dengan kehebatan, keimanan, ketinggian keimanan dan ketakwaan, kecerdasannya dan juga kecintaannya kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhirnya menikahlah Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah itu dengan kesederhanaan, sangat sederhana. Pernikahan sederhana sepanjang zaman. Sangat sederhana Muti. Sampai ketika kita membaca ya subhanallah ya, kalau seorang anak ketika menikah terkadang kan ya namanya orang tua ingin berusaha memberikan yang terbaik, baju-baju yang indah, perlengkapan kamar yang luar biasa, yang luks ya. Akan tapi tidak diceritakan bahwa hayatnya Sayyidah Fatimah, hidupan Sayyidah Fatimah itu ketika menikah bukannya nyaman, bukannya nyaman dan enak, tidak. Bahkan kata Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah itu ketika menikah dengan beliau itu kami tidak punya apa-apa kecuali hanya kasur yang keras begitu ya, yang dari tanah yang ditinggikan lalu dikasih pasir begitu, lalu dikasih hamparan. Dan juga ketika Rasulullah itu mengirim Sayyidah Fatimah kepada Sayyidina Ali itu hanya dibekalin selimut yang kasar dan juga bantal yang tidak empuk begitu ya, bukan bantal yang empuk. Jadi ya benar-benar sangat-sangat sederhana. Jadi kalau kita mau melihat pernikahan kita sekarang tuh malu. Bahkan kadang ada orang nggak puas dengan pernikahan yang sudah mewah, yang sangat jauh sebenarnya lebih mewah dari Siti Fatimah saja. Kadang masih ada yang ngomel gitu ya, kok tidak berkaca dari Siti Fatimah. Bagaimana beliau tuh menikah dengan sangat-sangat sederhana. Jadi tidak ada malu karena ini bukan kehinaan. Bukan kehinaan di saat kekurangan urusan seperti ini, karena kehinaan itu adalah di saat kita melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada waktu itu luar biasa sekali gitu kan. Jadi memang kehidupannya adalah sangat-sangat sederhana, sangat-sangat kurang ya bahkan ya. Sampai Sayyidina Ali pun Sayyidina Ali sendiri menceritakan gitu kan, bagaimana beliau tuh merasa tidak tega melihat apa yang dilakukan oleh Siti Fatimah Az-Zahra. Dan bahwa karena beliau sendiri harus mencari nafkah, Sayyidina Ali mencari nafkah dan pekerjaan beliau itu hanya pekerjaan kasar sebagai seorang kuli kan gitu ya, serabutan. Dan sampai Sayyidina Ali itu mengatakan bahwa beliau sendiri melihat bagaimana Siti Fatimah itu mengerjakan pekerjaan rumah tangga itu ya dengan ya karena nggak punya pembantu, sehingga pekerjaan rumah tangga pun dilakukan oleh Siti Fatimah, dari mulai menggiling gandum sampai tangannya itu terkelupas, dan juga sampai mengambil air dari tempat air itu karena tuh air sekarang nggak model kayak dispenser, nggak pakai dispenser dulu. Nah Siti Fatimah harus mengambil dari tempat yang lumayan begitu dengan dengan kendi atau apa ya, mungkin tempat air gitu Muti, yang diletakkan di leher karena itu digantungkan di leher digantung di leher kanan kiri itu Muti. Itu dilakukan oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra, padahal beliau putri. Beliau adalah orang yang luar biasa. Beliau adalah putrinya Rasulullah. Beliau adalah Sayyidah masuk surga, Nisa'u Ahlil Jannah, pemimpinnya para wanita ahli surga. Beliau itu adalah orang yang mendapat julukan yang luar biasa. Ini adalah orang-orang yang subhanallah, begitu banyak kemuliaan Siti Fatimah kan, tapi beliau pun tidak merasa malu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Maka beliau juga membersihkan rumah itu sampai baju-bajunya itu berdebu. Dan ini menjadikan Sayyidina Ali itu tidak tega dengan apa yang dilihat.
Sehingga akhirnya Sayyidina Ali pun mendengar kabar bahwa Rasulullah itu ada pembantu yang dikirimkan kepada Rasulullah, ada budak yang dikirimkan kepada Rasulullah. Sehingga Sayyidina Ali pun lalu berkata kepada Siti Fatimah, cobalah engkau meminta kepada ayahandamu seorang pembantu, mungkin bisa meringankan pekerjaanmu di rumah. Karena tidak tega kalau melihat pekerjaan Siti Fatimah dan Sayyidina Ali pun ingin memuliakan, tapi beliau pun belum mampu untuk itu, kan begitu ya Muti. Sehingga dan Siti Fatimah pun ya sebenarnya tidak menuntut dan tidak mengatakan suruh cari atau bagian, tidak, ini karena memang apa yang diperintahkan itu karena Sayyidina Ali merasa tidak tega melihat Siti Fatimah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sangat berat. Dan akhirnya Siti Fatimah pun karena kepatuhan kepada suami, ya beliau pun itu bukan suatu hal yang terlarang ibaratnya, datang kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi pun ternyata ketika sampai di hadapan Rasulullah, Siti Fatimah tidak bisa berucap. Beliau terlalu malu untuk mengatakan keinginannya bahwa meminta sesuatu, yaitu seorang budak untuk menjadi teman yang bisa membantu meringankan pekerjaan di rumah. Itu tidak terucap dari lisan beliau. Masya Allah. Akan tetapi Rasulullah adalah orang tua yang sangat bijak, orang tua yang sangat luar biasa, sehingga ketika melihat putrinya itu terdiam dan tanpa harus berkata-kata, Rasulullah faham bahwa ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh putrinya tapi tidak tersampaikan. Sehingga akhirnya sampai Siti Fatimah pulang ke rumah, beliau masih belum bisa mengatakan hal tersebut kepada ayahandanya. Kan tapi karena kebijakan Nabi Muhammad SAW, saat itu di saat Sayyidina Ali sedang bersama Siti Fatimah di rumahnya, Rasulullah datang kepada mampir ke rumahnya Siti Fatimah dan Sayyidina Ali, lalu menanyakan alasannya apa. Akhirnya dikatakan Sayyidina Ali menyampaikan bahwa ya Rasulullah, Fatimah mengerjakan pekerjaan rumah yang sangat berat dan dia juga sampai harus menggiling gandum dengan tangannya sampai tangannya itu terkelupas. Maka kami ingin agar engkau memberikan seorang budak yang bisa meringankan beban Fatimah untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Itu dikatakan oleh Sayyidina Ali yang mengatakan. Rasulullah lalu mengatakan, la wallah, tidak, demi Allah aku tidak bisa memberikannya. Allahu Akbar. Aku tidak akan memberikan itu kepada kalian berdua, lalu membiarkan ahli suffah perutnya kelaparan. Masya Allah. Jadi Rasulullah itu menanggung walaupun beliau sendiri kekurangan, putrinya, istrinya kekurangan, beliau sendiri tidak menjadikan beliau itu melupakan ahli suffah itu adalah sekelompok orang fakir yang sangat-sangat fakir yang berada di Masjid Nabawi itu, yang memang kalau mereka tuh tidak dikirim makanan nggak bakalan makan gitu loh. Jadi aku tidak akan membiarkan, aku tidak bisa membiarkan perut mereka itu kosong gitu ya, perut mereka itu kelaparan dengan memberikan budak itu. Yang dikatain sufi jadi orang-orang yang di pinggir. Ada sebagian pendapat mengatakan bahwa sufi itu diambil dari itu gitu kan, ahli sufah itu memberikan perut mereka kelaparan. Dan memang aku tidak menemukan sesuatu yang bisa aku gunakan untuk memberikan makan kepada mereka, sehingga apa yang diberikan kepada aku itu aku jual, lalu nilainya aku berikan untuk bisa memberikan makan kepada mereka semua. Jadi saat itu ketika mendapatkan budak bukan disimpan untuk Nabi Muhammad tapi langsung dijual, lalu dari hasil penjualan tersebut diberikan untuk bisa memberikan makan ahli suffah. Lalu akhirnya mereka pun merasa ridho dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Mereka tidak marah. Mereka tidak marah, mereka tidak ngambek kok ditolak, padahal cuma minta begitu gitu ya. Kadang kan sebagian anak, apalagi katanya anak kesayangan, kalau nggak diturutin kemauannya itu kan biasanya ngambek, marah gitu kan, katanya sayang ini tapi kan begitu. Tapi tidak, mereka berdua merasa ridho dan sangat rela dengan keputusan dari Nabi Muhammad SAW. Akan tapi Nabi Muhammad ingin memberikan kegembiraan kepada mereka, sehingga Nabi Muhammad pun memberikan satu amalan, lalu berkata kepada mereka berdua, apakah kalian mau jika aku berikan sesuatu yang lebih baik lagi, yang lebih baik dari permintaan kalian itu, gitu kan? Iya, maksudnya dari apa yang kalian minta tadi, maksudnya diberikan budak, aku memberikan sesuatu yang lebih baik lagi. Akhirnya mereka berdua dengan semangat mengatakan, tentu saja ya Rasulullah, kami mau. Akhirnya lalu beliau menyampaikan, aku akan mengajarkan kepada kalian kalimat yang telah diajarkan malaikat Jibril kepada aku, yaitu untuk membaca subhanallah setiap ba'da sholah itu 10 kali, lalu alhamdulillah 10 kali, dan takbir 10 kali. Dan ketika kalian akan naik ke tempat tidur kalian, bacalah tasbih 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan takbir Allahu Akbar 33 kali. Dan ini adalah amalan ya zikirnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dan Sayyidina Ali mengatakan, sungguh setelah diberikan amalan itu oleh Nabi Muhammad, beliau tidak pernah meninggalkan, sekalipun tidak pernah meninggalkannya.
sebagainya. Ini benar-benar diamalkan dan mungkin harus kita amalkan dan hendaknya kita amalkan semua para sahabat. Kita mengikuti apa yang pernah diajarkan Rasulullah dan diamalkan oleh putrinya dan juga oleh menantunya sampai beliau wafat, beliau selalu mengamalkan amalan ini. Subhanallah, termasuk fadilahnya, dari sebagian ulama mengatakan termasuk fadilah dari amalan tersebut yang membacanya di malam hari, insya Allah akan diberikan keringanan atau dihilangkan rasa capeknya untuk beraktivitas di keesokan harinya. Itu Muti. Jadi dan itu udah terbukti. Iya benar, makanya coba diamalkan. Ya sebetulnya ya. Multivitamin komplit ya. Nggak harus pakai suplemen yang macam-macam. Cukup dengan membaca hikam, kita mengingat Allah, memuji Allah, mengagungkan Allah, lalu membesarkan Allah. Lah ini subhanallah lebih utama, lebih dan menjadikan dan itu jaminan. Dan ini sudah diberikan oleh Rasulullah kepada putrinya ya, untuk meringankan, untuk menjadi pengganti atas permintaannya untuk diberikan sebagai diberikan seorang pembantu kan gitu ya. Pengusir galau juga. Benar. Jadi kalau yang lagi sumpah lagi apa, bismillah dibaca, semoga bisa menjadi keringanan, kebaikan dan juga menjadi kelapangan dada kita gitu ya, untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Dia juga menjadikan kita tuh semakin lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di balik ujiannya, di balik ini selalu ada kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan semuanya. Dan sebetulnya yang kita rasakan sekarang tak ada bandingnya dengan yang dirasakan oleh Sayyidah Fatimah ya. Tidak ada apa-apanya Muti. Tidak ada apa-apanya. Kita sekarang begitu banyak diberikan kemudahan, apalagi para wanita saat ini. Ya para istri atau apa ya, diberikan kemudahan, makanya banyaklah bersyukur. Iya, kalau kita kalau masak pakai kompor gas kita masak pakai kompor gas, nyapu juga sekarang sampai ada yang kadang sudah disiapin mesin sapunya. Juga nyapunya juga pun kalau seandainya nggak pakai mesin, pakai sapu ijuk tuh ya gampang Muti, lantainya nyaman untuk disapu mudah. Tapi Rasulullah tiba-tiba tidak, lantai saja masih lantainya dari tanah, nyapunya gimana, debu semuanya kotor, ngambil air jauh. Kalau kita dispenser aja kadang kita juga nggak mau ngangkatnya kok, kadang nyuruh orang atau kadang sekalian beli sekalian dipasangin deh. Sebenarnya kemudahan tuh begitu banyak kan, tapi ya begitu itu karena di saat kita itu tidak mempunyai contoh orang-orang yang luar biasa. Karena sekarang contohnya adalah orang-orang yang memang menunjukkan hidup tuh dengan kemewahan, dengan dunia. Akhirnya yang terjadi adalah kurang syukur. Mau enakan kayak gitu tuh yang saya pengen gitu kan. Saya pengennya kayak gitu kan. Akhirnya merasa melihat yang dimilikinya tuh nggak ada apa-apanya. Kita salah ngambil contoh. Coba lihat kepada Siti Fatimah. Kalau orang sudah belajar dari sejarah hidup Siti Fatimah, nggak bakalan berani nuntut macam-macam dari suaminya. Kalau sekedar menaikkan galon ke dispenser sih nggak masalah kan Mi, daripada seperti Fatimah. Siti Fatimah ngambil dicantolkan di lehernya. Subhanallah. Ini harus menjadi suatu pelajaran bagi kita. Wahai para istri, ayo gitu kan, jangan melihat kepada orang-orang yang memberikan contoh yang ya subhanallah menjauhkan kita dari apa yang pernah dibawa, kesederhanaan yang diajarkan oleh Rasulullah dan keluarganya. Belajarlah dari Siti Fatimah untuk bagaimana menjadi seorang istri yang tidak banyak menuntut, menjadi seorang istri yang menerima dengan kesusahan, seorang istri yang mendukung suaminya, nggak pernah kemiskinan menjadikan dia ngomel, menjadikan dia tuh menuntut banyak kepada Sayyidina Ali untuk mencari uang yang lebih gitu ya, di luar kemampuan. Tidak, Siti Fatimah tidak pernah seperti itu. Bahkan beliau selalu mendukung, dan kekurangan itu tidak menjadikan hubungan rumah tangga mereka tidak indah, bahkan menjadikan semakin sangat-sangat indah. Kan ini diakui sendiri oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah bahwa memang keindahan itu dirasakan ya di dalam pernikahannya dengan Sayyidah Fatimah radhiyallahu an, walaupun dengan banyaknya kekurangan seperti itu. Baik, bakal sambung kayaknya Mi ya. Sambung ini baru ngelamar. Sudah diterima. Nanti pernikahannya seperti apa dan kehidupannya, ada dialog istimewa antara Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib ya Mi. Baik, insyaallah.